Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, dimanapun Anda berada, kesempatan pada pagi hari ini saya sedang melakukan pengikatan tanaman melon. Jadi tanaman melon saya ini berumur 25 hari setelah pindah tanam, dan penampakannya seperti ini teman-teman. Di sini saya melakukan pengikatan seperti ini dengan iratan-iratan bambu tipis seperti ini ya teman-teman. Dan selain melakukan pengikatan, saya juga langsung membuang bakal buah teman-teman. Jadi bakal buah yang seperti ini yang masih berada di bawah tangkai 6 atau di bawah ruas ke-6 itu kita buang dulu teman-teman. Jadi seperti ini kita buang. Kalau masih kecil bisa melakukan dengan tangan saja, namun kalau sudah agak terlambat itu lebih baik menggunakan gunting teman-teman, karena rawan patah batangnya, rusak ya teman-teman kalau kita paksa. Jadi lebih baik pakai gunting, namun guntingnya harus sesteril mungkin, sebersih mungkin, bebas dari bakteri atau penyakit-penyakit atau karat yang lainnya ya. Jadi biar tanamannya juga tidak tertular dari bakteri yang lain, biar sehat. Jadi penampakan di umur 25 hari ini, melon saya masih sebatas pertengahan ajir atau lanjaran, belum penuh ya teman-teman. Jadi seperti ini penampakannya. Kemarin saya sudah melakukan pengocoran menggunakan NPK 1616 dari Pak Tani. Jadi di 600 batang melon ini saya hanya menggunakan 3 kilo saja teman-teman. Jadi pengocorannya keseluruhan hanya menghabiskan pupuk 3 kg untuk mengocor 600 pokok tanaman. Jadi tanaman saya ini adalah tanaman daging oranye Madesta F1 teman-teman. Jadi seperti ini penampakan di umur ke-25 hari. Selain pengikatan, saya juga langsung menyeleksi bakal-bakal buah yang di bawah ruas ke-6. Karena kenapa? Pastinya teman-teman juga bertanya, kenapa harus membuahkan itu harus di atas ruas ke-6. Jadi perlu kita ketahui teman-teman, tidak jauh dari manusiawi ya. Manusia juga membutuhkan kedewasaan untuk mempunyai keturunan ataupun mempunyai anak ya, buah hati ya. Jadi seperti itu juga tanaman melon. Kenapa harus di atas ruas ke-6? Karena persiapannya teman-teman. Jadi bisa dibuahkan ke ruas pertama, namun persiapannya belum cukup ya teman-teman. Kadang kan batangnya yang belum cukup besar, daunnya belum cukup lebar, kita sudah, artinya masih kekanak-kanaan, kita sudah harus membuahkan dia. Jadi percuma teman-teman, kasihan dia belum cukup umur, belum cukup nutrisi, belum penuh, kebutuhannya sendiri aja belum terpenuhi, kok mau mempunyai turunan ya. Jadi gitu, mau mempunyai buah hati, yang jelas belum siap ya teman-teman. Jadi seperti itulah rumusnya bagi saya, seperti itu teman-teman. Dan tanaman melon ini satu pokok saya buahkan 2, karena kemarin saya melakukan topping atau potong pucuk ya. Jadi yang saya pelihara adalah tunas air yang kedua dan pertama dan kedua ya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini kemarin saya melakukan pemotongan di sini. Ini sebenarnya daun tapi kepotong ya. Jadi ini tunas pertama dan ini tunas yang kedua. Nah, seperti itu teman-teman. Ini hanya sekedar berbagi aja, melihat perkembangan melon berdaging oranye di umur 25 hari ini. Seperti inilah penampakannya. Dan alhamdulillah masih belum ada tanda-tanda serangan penyakit.
sampai sejauh ini. Mudah-mudahan aman sampai panen ya teman-teman. Nah seperti inilah teman-teman. Jangan lupa kalau memasang ajir atau lanjaran pada tanaman melon harus kuat ya teman-teman. Jadi ini perlu juga untuk menopang ini ya, menopang buah melon agar kuat, agar lanjarannya juga tidak goyang, pengikatannya rapat, harus sesuai, karena buah melon itu tidak ringan teman-teman, apalagi per pokok membawa 2 buah itu sudah sangat berat sekali teman-teman. Nah jadi seperti ini teman-teman. Jangan lupa teman-teman saksikan video saya selanjutnya bagaimana perkembangan melon saya. Saya akan share terus perkembangannya dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe dan klik loncengnya agar channel ini bisa berkembang, bisa membagikan pengalamannya seputar pertanian teman-teman ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.